Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Noperi Musa. Saudara, seiring berjalannya dengan waktu dan seiring berjalannya perkembangan, banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknologi komunikasi yang kini kian marak dibicarakan oleh masyarakat setempat. Perkembangan teknologi komunikasi ini tentu membawa perubahan dalam aspek komunikasi dalam sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang ini dapat dikatakan bahwa smartphone dapat dimiliki oleh setiap orang. Mari kita bahas bersama apa yang dimaksud dengan smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tinggi yang fungsinya dapat menyerupai komputer. Secara umum, smartphone memiliki arti ponsel pintar. Smartphone pertama di dunia diberi dengan nama Amy and Simon yang diresmikan pada 23 November 1992 ketika Expo Camdes Komputer di Elifikasi. Dari kampus UPA, Noperi Musa melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Mary Ana Doris. Baru-baru ini seorang pelajar mengalami depresi yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami bunuh diri di kontrakannya pagi dini hari. Seorang pelajar asal Malinau, Kalimantan Utara yang kerap dipanggil Dinda ini mengalami depresi dikarenakan banyaknya tugas dan tekanan dari gurunya. Diduga, siswa tersebut tidak pernah mengerjakan tugas sehingga diancam oleh gurunya dan mengakibatkan siswa tersebut depresi. Gila ini. Dan mengakhiri hidupnya pada hari Senin 18 September 2023 dini hari. Saya Mary Ana Doris dari kampus UPA melaporkan. Selamat pagi pemirsa, seputar info kampus kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Henry Petrus yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual 19 September 2023. Pemirsa, baru ini terjadi kebakaran hebat yang berlokasi di Beringin 4, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kebakaran ini menghanguskan 121 unit rumah kayu. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Senin 18 September 2023, sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan, Yonsep, mengatakan asal muasal api berasal dari sebelah selatan dari sebuah rumah warga yang sering ditinggal pergi oleh penghuninya. Api kebakaran ini berkobar selama 4 jam dan menghanguskan sekitar 121 rumah yang dihuni sekitar 400-an jiwa. Petugas mengalami kendala dalam melakukan pemadaman, selain terjadi saat air laut surut dengan hembusan angin laut yang cukup kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terdapat 3 warga yang mengalami luka lumayan parah akibat kejatuhan seng dan tergores karang tritip yang biasa menempel kuat di dasar tiang rumah panggung pesisir. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Henry Petrus, pembawa acara seputar info kampus, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Tifa. Seorang pria ditangkap aparat polisi dikarenakan sedang mengisap sabu di dapur rumah. Sebelum itu, seseorang telah melaporkan berita terkait tentang maraknya penggunaan narkoba di suatu daerah kepada pihak yang berwajib karena telah menimbulkan kericuhan kepada warga setempat dan sangat meresahkan, dikarenakan sikap warga tersebut yang kecanduan dengan narkoba.
very strict regulation. We have strong punishment for everyone who try to smuggle every illicit drug trafficking to Indonesia. 中国政府支持 The Chinese government supports any penalty, any verdict given by the Indonesian government. 做出了任何判决。 Dari laporan tersebut, pihak yang berwajib segera mengambil tindakan dan bergerak cepat untuk menangani kasus ini dan bertindak tegas agar warga tersebut segera ditangkap dan dilakukan rehabilitasi. Saya Tifa dari Kampus UPA melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya, Elke Setia Kristina. Pada saat ini tarian burung Borneo Enggang mencatat sejarah baru di dunia internasional setelah dipentaskan di Taman Mini Nasional Jakarta. Tari burung enggang atau biasa disebut tari enggang adalah sebuah tarian suku Dayak Kenya di Kalimantan, Indonesia. Tarian burung enggang menjadi tarian wajib dalam setiap upacara adat Dayak Kenya. Tarian burung enggang menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang yang biasanya dibawakan oleh wanita-wanita muda suku Dayak Kenya. Menurut kepercayaan orang Dayak Kenya, nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Kenya sangat menghormati dan memuliakan burung enggang. Sehingga tari mereka dapat dimaknai sebagai penghormatan suku Dayak Kenya terhadap asal-usul leluhur mereka. Bulu-bulu burung enggang ini selalu memegang peranan yang penting pada setiap upacara-upacara adat dan tarian-tarian adat, dan juga bentuk-bentuk burung enggang banyak terdapat pada ukiran-ukiran suku Dayak Kenya. Sehingga banyak anak-anak muda terinspirasi ingin mengembangkan bakat tari mereka. Sekian dari Kampus Universitas Patria Arta, Elke Setia Kristina melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Kabar Kampus bersama saya Sutina. Garam Krayan memiliki keunikan karena berada di pegunungan dan dari berbagai daerah datang untuk melihat keunikan tersebut. Garam Gunung Krayan. Krayan yang berada di wilayah pegunungan memiliki suatu keunikan, yaitu garam gunung. Garam biasanya terbuat dari air laut, tapi di Krayan berbeda. Garam terbuat langsung dari air Gunung Krayan yang memiliki rasa yang asin. Air asin di dataran tinggi Krayan terjadi karena proses geologi. Air asin ini terjebak di terowongan yang panjang. Terdapat 2 jenis sumur yang aktif dikelola secara swadaya oleh masyarakat di Desa Lumidang, Krayan. Sumur berada di ketinggian 900 mdpl. Rata-rata produksi dalam sehari mencapai 26 kg. Harga per kilonya dipatok 40-50 ribu rupiah. Malaysia sama Indonesia sini lah, setempat kan lokal. Itu saja untuk sayur, untuk obat gondok ini sama kanker. Orang sini cerita lah, orang tua sudah kenal. Mereka yang datang atau ibu yang? Kadang-kadang nelpon karena sudah diminta nomor handphone kan. Orang telepon suruh antar, kalau dia orang cakap
50 kilo, antar 50 kilo. Kadang-kadang pagi-pagi orang Malaysia ambil di sini lah. Pagi-pagi beli 40 kilo, kadang-kadang 100 kilo dia orang beli. Jual pergi Malaysia. Garam Gunung Krayan dijual hingga ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Sekian dari kampus Katria Arta, Sutina melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Kabar Kampus bersama saya Lisna. Inilah berita selengkapnya. Kasus bullying di Indonesia di sekolah-sekolah dasar SMP dengan SMA marak terjadi sampai mengakibatkan kematian. Meskipun sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan, tapi banyak sekolah-sekolah belum memiliki sistem pengaduan dan pelaporan yang melindungi korban perundungan. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti mengatakan, sepanjang Januari sampai dengan Mei tahun 2023 pihaknya menemukan setidaknya ada 12 kasus tindak perundungan di sekolah-sekolah di Indonesia. Dari belasan kasus itu sebanyak 4 kasus terjadi di tingkat SD, 5 kasus terjadi di tingkat SMP, dan sisanya di jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Dari Kampus UPA, Wisna melapor. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Kabar Kampus bersama saya Fani Kristiani. Baru-baru ini banyak orang tua yang merasa gagal mendidik buah hati mereka lantaran 80% dari anak-anak Indonesia adalah pencandu narkoba. Di salah satu negara adidaya terdapat sebuah kota yang disebut sebagai kota zombie. Bukan fiksi ataupun sebuah film. Zombie yang dimaksud memang benar adanya dan beginilah ceritanya. Philadelphia, sebuah kota di Washington yang dikenal buruk oleh sebagian besar warga di Amerika Serikat. Kota ini pun dikenal sebagai para pecandu dan pengedar narkoba, serta tingginya tingkat tindak kriminal. Bahkan Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Kota ini juga termasuk ke dalam wilayah darurat narkoba, terutama jenis heroin. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma yang menjadi pecandu berat heroin. Hal itu juga bisa dibuktikan dengan banyaknya sampah jarum suntik dan alat pendukung lainnya yang digunakan sebagai sarana untuk mengonsumsi narkoba. Sampah-sampah itu banyak berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba itu seakan menjadi penanda bahwa hal seperti itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Penyalahgunaan narkoba hingga kejahatan dan kekerasan secara keseluruhan sudah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang harus ditangani. Tingginya tingkat kriminal di wilayah ini lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional dan wilayah metropolitan lainnya yang ada di Amerika. Karena parahnya para pecandu narkoba di sana membuat tingkat overdosis di Philadelphia menjadi sangat mengkhawatirkan, hingga menyebabkan mereka berperilaku layaknya zombie seperti yang biasa kita lihat di film-film. Kematian akibat overdosis pun lebih tinggi dari kasus kematian akibat pembunuhan.
Tingkat penggunaan narkoba yang tinggi membuat warga di sana, khususnya perempuan yang rela menjadi pekerja seks komersial, juga menjadi pengedar narkoba. Tak ayal lagi, kota ini menjadi ikon menyeramkan kota zombie di Amerika Serikat. Di sepanjang jalanan Kensington berlalu lalang orang-orang bertransaksi narkoba dan mengonsumsinya langsung. Tingkah laku mereka pun terlihat aneh layaknya zombie. Mayoritas yang menempati wilayah pinggiran kota adalah para tunawisma, tunasusila yang menjadi pecandu berat heroin. Demi memenuhi kebutuhan mereka dengan narkoba, mereka rela melakukan berbagai macam cara. Misalnya dengan menjual diri, mencuri, membegal, dan kelakuan bejat lainnya. Selain efek kematian yang ditimbulkan, lingkungan yang kotor dan rawan kejahatan pencopetan menjadi hal biasa di sepanjang jalan Kensington, Philadelphia. Selamat pagi, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Dela Rosa Jessica. Saat ini, aparat kepolisian tengah menyelidiki dugaan unsur pidana dalam kebakaran Museum Nasional Indonesia pada Sabtu 16 September 2023. Museum Bahari kebakaran. Museum Bahari. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, polisi memastikan penegakan hukum jika ada kemungkinan perbuatan pidana. Kami pastikan proses hukum pasti akan ditegakkan manakala memang ditemukan ada potensi-potensi hal-hal yang mengarah pada perbuatan pidana, kata Kombes Komarudin 16 September 2023. Dari kampus Universitas Patria Arta, Dela melaporkan. Pemirsa, kembali lagi di Kabar Kampus bersama saya Una. Saat ini di Kalimantan Utara sangat booming dengan adanya beasiswa untuk putra-putri Kalimantan Utara yang diberikan oleh Yayasan Patria Arta yang bekerjasama dengan Gubernur Kaltara. Saudara, Universitas Patria Arta atau UPA Makassar merupakan perguruan tinggi yang tampil dengan desain mata kuliah belajar berdasarkan masalah. Memiliki mahasiswa dari berbagai provinsi di tanah air. Selain mahasiswa asal Pulau Sulawesi, mahasiswa asal perbatasan negara RI Malaysia di Pulau Kalimantan, juga mahasiswa berasal dari provinsi Papua dan Indonesia bagian timur lainnya. Dan tidak kalah pentingnya dari panitia, saya ucapkan terima kasih. Jalan. Maju. Jalan. Jadi target-target yang ingin dicapai itu sama dengan target-target sebelumnya, karena Universitas Patria Arta itu mempunyai kekhasan khusus ya, di mana mahasiswa nanti digembleng secara disiplin dan diberikan ilmu semester 1-2 itu basic, dan akhirnya mereka bisa mencari menyesuaikan keadaan-keadaan implementasi di lapangan. Kini, sekitar 178 mahasiswa baru telah selesai menjalani masa orientasi mahasiswa dan melangsungkan pengukuhan dan pelantikan sebagai mahasiswa di UPA oleh Rektor Patria Arta Bastian Lubis. Selama menjalani perkuliahan di kampus, mahasiswa asal perbatasan Kaltara dibiayai oleh Yayasan Patria Arta.
sedangkan sejumlah biaya untuk kebutuhan pribadi ditanggung oleh para mahasiswa itu sendiri. Halo. Halo Dora. Halo Dora. Mama masuk TV. Jadi yang dari Kalimantan itu memang ada di perbatasan ya. Mungkin dia dengar saudaranya atau apa. Ini anak-anak yang di perbatasan ini dia sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan anak-anak di perkotaan ya. Jadi alhamdulillah anak-anak di perbatasan ini mungkin tahun-tahun depan kita merekrut lebih banyak. Karena untuk membentuk anak-anak pedalaman itu jauh lebih gampang dibanding anak perkotaan ya. Nah, targetnya adalah bagaimana mereka kan di perbatasan itu kan hadapan dengan luar negeri sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerjanya untuk luar negeri masuk ke Indonesia. Itu yang diciptakan oleh presiden kita sekarang, bagaimana mereka mengisi daripada industri-industri yang masuk di Indonesia nantinya. Jadi memang Universitas Patria Arta itu melalui Yayasan Patria Arta ini tahun yang ke-9 memberikan beasiswa. Tahun-tahun sebelumnya itu diarahkan ke Sulawesi, Manado, Gorontalo, Palu, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dan karena saya bersahabat dengan Gubernur Kalimantan Utara secara pribadi, saya membantu daripada Pak Gubernur itu bagaimana menciptakan SDM IPM-nya naik. Salah satunya bagaimana menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai biaya itu ditanggung oleh Yayasan Patria Arta. Jadi semester 1 sampai semester 8 uang pembangunan ditanggung oleh Yayasan Patria Arta. Nah, sedangkan yang ditanggung dengan mereka sendiri adalah uang baju dan uang praktek di laboratorium, itu saja yang ditanggung. Sedangkan kos-kosnya ya mereka cari sendiri. Saya berharap mungkin ke depan mungkin pemerintah daerah terkhusus dari Kalimantan Utara, mungkin besok dari Banjarmasin atau Kalimantan Timur bisa mengirimkan utusan-utusan terutama daerah perbatasan sehingga bisa membangunkan asrama sehingga bisa membantu daripada biaya hidup mereka. Dari kampus Universitas Patria Arta, Jalan Tun Abdul Razak Makassar, tim liputan Star News TV melaporkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Kabar Kampus bersama saya Nathanael. Pemirsa, maraknya pengaruh TikTok di kalangan masyarakat membuat banyaknya tingkat perceraian di kalangan masyarakat akibat pengaruh negatif dari sosial media. Beredar di media sosial seorang wanita yang mengaku mengalami sindrom TikTok viral di media sosial. Ia bahkan terlihat terus berjoget TikTok meski tengah berbicara. Dilansir dari posbelitung.com, pada rekaman video tersebut perempuan ini mengaku terkena sindrom TikTok. Awalnya, ia bermain TikTok hanya untuk bersenang-senang saja. Namun lambat laun terdapat keanehan pada tubuh perempuan ini hingga membuatnya tidak bisa mengontrol diri sendiri. Perihal itu membuat perempuan ini langsung melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dan divonis terkena TikTok syndrome. Ia mengungkapkan pada awalnya merasa kesulitan ketika melakukan sesuatu, bahkan tidak bisa mengontrol dengan baik dan benar, terutama saat tidur, dan ia harus minum obat 2 kali sehari untuk mediatasi agar tubuh tidak bergerak-gerak. Kondisi itu lantas membuat perempuan ini semakin lama semakin bisa menerima keadaannya yang terkena sindrom TikTok. Namun kondisinya tersebut harus membiasakannya untuk rutin minum obat dan mengurangi bermain TikTok. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Elke Setia Kristina. Pada saat ini burung siapa? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama
Kembali lagi di Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Noveri Musa. Saudara, seiring berjalannya dengan Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Mary Ana Doris. Baru-baru ini seorang pelajar diduga mengalami depresi yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami bunuh diri. Seorang pria beranak 3. Iya nggak begitu kah? ya 3, 2, 1 jus. Selamat pagi, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Della Rosa Jessica. Saat ini aparat kepolisian tengah menyelidiki kebakaran Museum Nasional. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Elke Setia Kristina. Salah Pak. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan Berita Kampus bersama saya Elke Setia Kristina. Pada saat ini, Ayo apa? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya. Selamat pagi. Selamat pagi, kembali lagi di Berita Kampus bersama saya Della Rosa Jessica. Saat ini aparat kepolisian tengah menyelidiki dugaan unsur pidana dalam kebakaran Museum Nasional Indonesia. Ada Pak. Sekali. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Una. Oke, masuk. Tadi kabar kampusnya belum ada, Pak. Oh iya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Kabar Kampus bersama saya Nathanael. Pemirsa, maraknya. Anda bersama saya Henry Petrus yang akan membawakan berita-berita terbaru dan Jangan